Rejim ini sudah mempertontonkan kemusyrikan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan. Jadi memakai perspektif yang sangat kaku. Pantesan rejim ini sesat. Gak taunya selalu melakukan ritual sesat. Bahwa inilah pekerjaan pemerintah yang membuat kemusyrikan di mana-mana. Itu adalah channel Mimbar Tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya tadi membuat satu buah video di mana memberikan keterangan bahwa banyak orang yang nyinyir terkait aksi pawang hujan yang di sirkuit Mandalika. Banyak yang kebablasan saya kira di dalam orang memandang aksi seorang pawang hujan tersebut. Bahkan lebih tepatnya menghujat, lebih tepatnya menghina. Padahal itu adalah kearifan lokal yang satu kali lagi saya katakan harus kita jaga sama-sama. Sebagai bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai bentuk bahwa kita orang Indonesia yang sadar bahwa faktanya Indonesia ini adalah ragam suku, agama, dan budaya. Maka manakala ada kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita, kita hormati dan hargai. Kita itu namanya sikap dewasa. Sikap dewasa di dalam bernegara, sikap dewasa di dalam beragama. Ya, jangan seperti Hadvana Firdaus yang seperti anak kecil melihat segala sesuatu langsung ditindak, akhirnya dikecam oleh banyak orang. Salah satu yang menyebarkan fitnah, narasi, ujaran kebencian, bahkan lebih kepada pada akhirnya menyerang pemerintahan, pada akhirnya menyerang rejim, pada akhirnya menyerang Jokowi, bahwa inilah pekerjaan pemerintah yang membuat kemusyrikan di mana-mana. Itu adalah channel Mimbar Tube. Coba boleh dicek ini channelnya, ya. Di sini banyak sekali dimuat video-video narasi-narasi tentang berdirinya khilafah ala HTI. Tokoh-tokohnya Felix Xiao yang sering tampil di Mimbar Tube, Haikal Hasan, dan ada anak muda yang sering live streaming menanggapi segala persoalan yang hadir, termasuk yang ada di Mandalika. Termasuk Hadvana Firdaus dulu kalau nggak salah dia itu membelanya. Jadi jelas sekali ada ideologi yang seperti ini, menyebarkan paham bahwa kearifan lokal, bahwa perbedaan itu dia anggap sebagai permusuhan. Dan komentarnya itu ngeri-ngeri. Ya, ketika dia live streaming menanggapi kejadian kemarin, ya, terkait aksi pawang hujan, itu komentarnya ngeri-ngeri. Kita baca nih satu persatu biar jelas, faktanya valid, datanya ada bahwa memang orang Indonesia itu banyak yang masih nyinyir terhadap kearifan lokal bangsanya sendiri. Dan ini yang saya kira bakal merusak generasi anak bangsa, dan mereka berhasil menyebarkan paham kebencian terhadap kearifan lokal itu cukup sukses dengan membawa embel-embel agama. Oke, kita baca satu persatu jamaahnya nih. Ngeri-ngeri nih yang komentarnya. Ya, kita coba baca nih. Ya, saya akan screenshot tampilkan ya komentar-komentarnya. Nih di sini. Karena hujannya digeser om, itu terbukti apakah itu tergolong bid'ah? Kata sebelah. Padahal bisa bersabar, tunggu hujan reda atau pelaksanaannya bisa pada musim panas. Ini masih wajar nih komentarnya. Terus, pantesan rejim ini selalu sesat. Nggak taunya selalu melakukan ritual sesat, ya kan? Akhirnya kan ke rejim gitu loh. Kan logika saya nggak nyambung banget gitu loh. Orang urusan kemarin sirkuit Mandalika yang ada pawang hujan di sana yang merupakan kearifan lokal, jadi nyerang rejim. Pantesan rejim ini sesat. Gak taunya selalu melakukan ritual sesat. Susah sih. Susah sekali memang mengingatkan mereka yang terlalu ortodok di dalam memahami implementasi ajaran agama. Sangat ortodok, sangat tekstual, tidak kontekstual.
bahasa halusnya bodoh. Kalau bahasa halusnya baca ini, ya ampun, keterangannya orang ini kok bahasanya monoton banget, gak ada antisipasinya. Oh ini mah yang lebih membela nih ya, lebih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pawang hujan. Alhamdulillah Indonesia sekarang ini sudah banyak orang yang mengaku di bawah Tuhan dan selalu kerjaannya mengatur kerja Tuhan. Bukan mengatur kerja Tuhan. Kalau saya melihat itu satu kali lagi, bukan mengatur kerja Tuhan. Bukan. Itu ikhtiar kita, itu namanya kita berdoa. Melakukan ikhtiar, perkara kemudian ikhtiarnya berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan masing-masing, itu adalah persoalan lain. Itu adalah satu kali lagi persoalan lain. Nah inilah, jadi dia ini yang seolah-olah mengaku dirinya Tuhan. Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa dialah yang komentar ini yang merasa bahwa dirinya Tuhan, yang merasa diatur oleh si pawang hujan itu. Kita kan disuruh untuk ikhtiar. Takdir itu ditentukan oleh Allah. Kita ikhtiar itu wajib loh. Ya, satu kali lagi, ikhtiar itu wajib. Apakah kalau kita mau jadi orang kaya, lantas kita tidur aja di rumah, bisa jadi orang kaya? Enggak bisa dong. Tentu harus keluar rumah. Berdoa kepada Allah dengan keluar rumah. Bahkan itu ada yang sering salah paham. Katanya kalau setiap hari membaca surah Al-Kahfi, maka akan terjadi keajaiban rezeki. Katakan bakal kita itu banyak melimpah rezekinya. Iya, kalau kita membaca surah Al-Kahfi dan dibarengi dengan ikhtiar keluar. Kalau diam di rumah membaca surah Al-Kahfi, diam di rumah, ya nggak bakalan terjadi rezeki itu ada, nggak bakalan. Dan itu suka salah paham kita tuh. Dan kemudian coba cek di dalam surah Al-Kahfi. Surahnya, teks surahnya menyuruh kita untuk diam atau bekerja. Bekerja. Dibarengi dengan membaca. Bukan membaca terus diam. Artinya ikhtiar itu tetap wajib hukumnya. Jadi bukan mengatur Tuhan. Ini akal. Aduh, kacau. Lanjut. Mungkin mau kembali ke zaman jahiliyah Indonesia, mau jadi negara klinik. Coba apa maksudnya? Aduh, kacau. Awas ada syirik. Kalau aku yang diminta pasti aku tolak. Jadi ya sudahlah, selamat ya Mbak Rara. Aku nggak punya ilmu seperti Mbak apa sih ini. Jelas. Kalau masyarakat itu sih bisa dimaklumi karena orang awam. Kurangnya ilmu agama dan pendidikan. Wong sekelas presiden dan menteri, bukannya di sekitar presiden banyak tokoh agama umat Islam. Bahkan wapresnya ulama, MUI. Rejim ini sudah mempertontonkan kemusyrikan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Nauzubillah min dzalik. Coba bayangkan. Jadi memakai perspektif yang sangat kaku di dalam melihat proses ritual kemarin, proses aksi pawang kemarin, melihat kacamatanya sangat kaku. Rejim ini bahkan katanya sudah mempertontonkan kemusyrikan kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Islam. Nauzubillah min dzalik. Nggak melihat bahwa itu kemudian adalah produk lokal yang harus satu kali lagi saya katakan dijaga oleh kita sebagai rakyat Indonesia. Nggak melihat gitu loh kearifan lokal, kebinekaan, nggak melihat mereka tuh. Aneh saya. Jadi layak gak mereka ini yang tidak melihat fakta keragaman kearifan lokal hidup di Indonesia? Layak gak sih? Aduh, kacau. Lanjut nih, baca lagi ya. Bukan menarik bro, tapi mengherankan. Kok bisa sekelas presiden dan menteri otaknya seperti orang-orang awam yang minim agama dan pendidikan percaya sama dukun kesyirikan? Susah, angel menerangkan segala sesuatu kepada orang yang terlampau goblok, itu susah banget ya. Muka si Mukidi aja udah muka syirik. Coba. Dukun cabul tuh alhamdulillah diberi hujan. Ritual pawang pakai kendi juga. Harus sebelum hari H-nya pawang hujannya
camping dulu di sirkuitnya, jadi tanda-tanda alam. Hujannya nggak turun, tapi air lautnya yang naikkan tsunami. Semoga kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kesyirikan. Kalaupun sudah tradisi, harusnya nggak usah dipertontonkan di depan umum gitu, malu-maluin aja. Udah gagal, bangga pula. Pawang hujan, tapi hujan turun-turun juga, mending buat sedekah anak yatim. Orang asing sampai tertawa, gak mesti jadi tontonan gitu. Ini negeri Indonesia, Nusantara, bukan negeri Muslim yang suka data. Ini bagus nih komentarnya. Terus, itu pawang dibawa dari Bali. Terus terang, itu bikin malu orang Lombok. Nahan turun air kencing aja 1 hari nggak bisa, bagaimana mau nahan air hujan? Jadi logikanya malah kesana kemari gitu loh. Aduh, kacau. Satu hal yang perlu kita pahami sama-sama, mereka intinya memusyrikkan ya. Banyak banget di komentarnya, saya akan screenshot tampilkan. Melihat bahwa tradisi kita, bahwa kearifan lokal itu sebagai sesuatu yang musyrik. Bahkan bukan hanya kemarin, satu kali lagi, wayang aja yang jelas dipakai oleh para sunan, khususnya Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, di dalam upaya berdakwah. Ya, anggap mereka ingin hancurkan. Begitu. Jadi saya sih berharap agar orang-orang yang punya pemahaman seperti ini tuh semakin menipis atau bahkan hangus di Indonesia. Kenapa? Karena akan merusak keragaman loh. Karena akan merusak kearifan lokal. Ya, jelas ada orang yang menyebut bahwa itu adalah ritual musyrik. Nggak bisa memakai kacamata kita sebagai bangsa Indonesia gitu loh. Yang sama-sama melihat orang itu orang Indonesia, punya kearifan yang berbeda dengan kita, dan itu fakta yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita pun diharuskan untuk menghargai mereka, dan itu bagian daripada ajaran agama Islam juga. Lakum dinukum waliyadin kan. Berbeda-beda kita kepercayaan, keyakinan. Susah ya, angel lah. Saya jelaskan kemanapun intinya sama, bahwa mereka itu adalah satu. Goblok. Kalau enggak tolol. Kalau enggak satu kali lagi, minim cara berpikir lebih halus ya itu ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, hati-hati dengan channel Mimbar Tube, karena di sana banyak pemahaman menyesatkan, dan itu berbahaya bagi generasi anak bangsa. Banyak kampanye khilafah di sana. Channel Mimbar Tube, saya yakin pendukungnya orang-orang Wahabi, orang-orang HTI, orang-orang ex-FPI, itu pendukung channel Mimbar Tube. Satu kali lagi, waspada ya. Felix Xiao dan sebagainya sering tampil di sana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.